Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teddy Anwar dari Divisi Project. Pada uploadan mingguan video pembelajar kali ini, saya akan membahas dari suatu artikel mengenai pembahasan ciri khas lingkungan kerja yang positif. Nah, ini mungkin sangat menarik, terutama untuk kita yang merupakan karyawan bekerja di sebuah perusahaan, bahwa lingkungan kerja yang positif merupakan lingkungan kerja yang sangat diimpikan oleh semua karyawan. Langsung aja kita bahas ke nomor yang pertama, yaitu produktivitas baik dan stabil. Produktivitas jelas menjadi salah satu acuan dalam dunia kerja. Banyaknya distraksi di dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan tentu akan memperlambat laju perusahaan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Nah, tidak hanya produktivitas saja yang membuat terhambat, keadaan fisik serta psikologis karyawan pun juga bisa terkena dampaknya. Suasana kerja yang menyenangkan serta saling mendukung dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif, sehingga karyawan dapat menjaga fokus serta produktivitas dalam bekerja. Yang kedua, yaitu komunikasi yang terbuka. Nah, pada mungkin beberapa tahun lalu, pola komunikasi satu arah dari atasan ke bawahan umum banyak digunakan di berbagai perusahaan. Ketika atasan menginstruksikan A, maka mau gak mau bawahan pun harus mengikuti instruksi tersebut. Apabila B, harus mengikuti instruksi tersebut juga. Nah, namun seiring makin ke sini, waktu berjalan demi waktu, pola komunikasi yang digemari pun kemudian berubah. Nah, para karyawan berharap dirinya dapat ambil bagian dalam keputusan-keputusan yang akan dibuat. Kebebasan yang menyampaikan pendapat tanpa takut dihakimi serta terbukanya setiap kolega, khususnya atasan, pada usulan serta kritik yang konstruktif menandakan sebuah lingkungan pekerjaan yang ideal. Jadi itu ciri-cirinya. Apabila di lingkungan kerja teman-teman membuka adanya saran, masuk, terus kemudian pendapat, itu menandakan bahwa salah satu perusahaan yang teman-teman sekarang saat ini di lingkungan tersebut merupakan perusahaan yang memiliki lingkungan yang positif. Yang ketiga, saling menghargai. Nah, lingkungan pekerjaan yang positif ditandai juga dengan adanya budaya saling menghargai di dalam diri setiap rekan kerja, atasan, serta bawahan. Lebih jauh lagi, suasana semacam ini juga dapat menciptakan kedamaian dalam diri di setiap karyawan. Setiap penghargaan dan pengakuan yang diberikan membuat setiap karyawan merasa didengar dan berharga di mata perusahaan. Hal ini dapat berdampak pada loyalitas karyawan. Nah, dalam konteks saling menghargai ini mungkin bisa dimulai dari ciri-ciri hal yang kecil seperti banyaknya karyawan yang saling sapa, saling senyum ketika berpapasan, kemudian saling mengingatkan itu merupakan salah satu. Tapi yang paling penting pula adanya saling menghargai dari pihak perusahaan. Mungkin salah satu contohnya misalkan ada karyawan berprestasi, cara menghargainya dengan memberikan insentif ataupun bonus seperti itu. Yang keempat, peluang berkembang. Nah, banyaknya salah satu alasan resign yang mungkin banyak diakui pada saat eksis interview adalah mencari peluang lain di luar untuk berkembang. Nah, ini merupakan salah satu pertanda bahwa pengembangan diri menjadi salah satu faktor yang membuat orang-orang tidak bertahan. Lingkungan kerja yang baik sejatinya dapat mendorong setiap karyawan untuk mengeluarkan kemampuan terbaik, bahkan meningkatkannya. Nah, tidak hanya memberikan kepercayaan bagi bagi para karyawan, hal ini justru dapat berdampak positif bagi perusahaan. Nah, peluang berkembang ini bisa dibilang dengan adanya jenjang karir juga ketika sudah memasuki masa pekerja berapa tahun, mungkin bisa diberikan kesempatan untuk adanya promosi. Kemudian diadakannya seleksi dari tingkatan bawah, tidak mencari rekrutmen dari luar. Kemudian yang kelima yaitu adanya energi positif. Nah, energi positif dari satu orang ini akan menular ke setiap orang yang berada di ruangan yang sama. Nah, ini yang diharapkan dan idealnya terjadi di setiap perusahaan. Ini dapat memicu supaya semangat antar setiap karyawan itu dapat bertahan serta dapat meningkatkan produktivitas.
Kemudian yang keenam, dukungan perusahaan. Nah, tidak hanya dari sisi psikologi saja, hal-hal material yang diberikan oleh perusahaan juga berkontribusi besar dalam penilaian lingkungan kerja yang positif. Dukungan yang diberikan perusahaan seperti adanya bonus tahunan, kenaikan gaji secara berkala, penyediaan makan siang, hingga lapangan parkir membuat setiap karyawan, mungkin itu merupakan salah satu dukungan perusahaan yang dapat memberikan efek baik bagi kinerja karyawan. Kemudian yang ketujuh yaitu work life balance. Nah, dunia kerja mungkin kerap kali lekat dengan kesan masa bersenang-senang telah habis. Nah, ini yang kemudian menjadi poin penting bagi beberapa pencari kerja, khususnya kaum milenial dalam mempertimbangkan sebuah tawaran pekerjaan. Nah, mungkin di sini bagi para milenial, lingkungan kerja yang positif dan ideal adalah perusahaan yang menawarkan keseimbangan antara kehidupan personal serta profesional tanpa harus mengorbankan salah satunya. Nah, mungkin itu sekian, cukup video singkat dari saya mengenai ciri khas lingkungan kerja itu sudah merupakan lingkungan kerja yang positif. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.